Mari belajar politik untuk Indonesia yang lebih baik. Please subscribe, like, comment, and share YouTube saya. Teman-teman, masalah ijazah Joko Widodo ternyata makin hari makin ramai. Mengapa? Sebuah tayangan yang menggambarkan bagaimana mungkin dia seorang alumni UGM ya, dan kemudian ingin tahu apakah Jokowi itu benar lulusan dari Universitas Gadjah Mada. Dan dia bertanya kepada Lisa ya. Lisa itu adalah singkatan ya dari tentang bagaimana kita bisa melihat ya apakah Lisa ini bisa memberikan informasi yang sangat akurat ya mengenai baik itu yang ada di fakultas-fakultas di Universitas Gadjah Mada ya, atau kemudian apakah benar Jokowi itu alumni dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ternyata ketika seorang itu bertanya kepada Lisa ya, ternyata jawaban dari AI tersebut ya mengatakan bahwa Joko Widodo bukanlah alumni Universitas Gadjah Mada. Kenapa? Karena dia DU, dropout ya, dan karena itu dia bukanlah alumni UGM. Sontak yang namanya Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu benar-benar kaget ya. Kenapa? Karena Lisa ini ya, itu ternyata menjawab seperti itu ya. Dan lalu lagi-lagi yang namanya rekaman-rekaman tentang pernyataan-pernyataan Rektor Universitas Gadjah Mada ya, itu kemudian muncul kembali dengan mengatakan misalnya bahwa Jokowi itu memang masuk UGM tahun 1980 ya, dan itu pada bulan Juli ya, dan ini datanya ada di koran Kedaulatan Rakyat ya. Kedaulatan Rakyat itulah sebuah koran lokal di Yogyakarta yang kemudian banyak sekali berita-berita tentang kota Yogyakarta. Dan di dalam harian Kedaulatan Rakyat itu yang juga dikutip oleh Rektor OVA, Profesor Dr. OVA ya, itu kemudian mengatakan bahwa pada bulan Juli 1980 di situ yang namanya Kedaulatan Rakyat memberitakan bahwa Joko Widodo itu diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan ini yang kemudian langsung ditanggapi oleh Roy Suryo. Mengapa? Karena dia tahu persis ya, data yang ada di KR itu adalah data yang sudah direkayasa oleh Bareskrim Mabes Polri ya, yang seakan-akan ada pengumuman dari koran Kedaulatan Rakyat ya, yang pada tanggal itu menyatakan bahwa Joko Widodo diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Padahal itu adalah sebuah rekayasa, dan Roy Suryo juga sudah pernah membahasnya bahwa misalnya pernyataan dari Bareskrim Mabes Polri aja itu salah misalnya kan, bahwa itu seakan-akan itu terbit pada bulan puasa ya, padahal kita tahu itu harusnya pakai bahasa Jawa poso ya. Dan kemudian banyak sekali yang kemudian dikritisi oleh Roy Suryo. Tapi apa yang terjadi sekarang? Sekarang yang namanya Harian Kedaulatan Rakyat selama 6 bulan itu benar-benar diambil oleh polisi ya, dan kemudian tidak boleh dibaca oleh orang lain ya, khusus yang terkait dengan persoalan apakah Jokowi benar masuk Universitas Gadjah Mada pada tahun 1980 yang kemudian tanggalnya itu adalah sekitar bulan Juli ya, seperti yang dikatakan oleh koran Kedaulatan Rakyat ya. Jadi seakan-akan itu ada pengumuman dari Harian Kedaulatan Rakyat ya, bahwa nama Joko Widodo itu juga masuk menjadi mahasiswa yang diterima di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Dan kemudian ya, mengapa sekarang juga ramai sekali ya? Karena kita tahu ya, Bu Rektor ini kemudian juga mengatakan bahwa Joko Widodo itu lulus dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1985 ya.
Sementara ketika seorang alumni UGM, ya, kelihatannya alumni UGM, karena ketika kemudian bertanya mengenai apakah Jokowi itu benar-benar lulusan UGM atau bukan, ya, ternyata yang namanya Lisa ini, ya, Lisa ini sebetulnya adalah suatu program, ya, itu kemudian mengatakan bahwa bukan, dia bukan lulusan Universitas Gadjah Mada, ya, karena dia drop out, dan karena itu tidak ada nama Joko Widodo di dalam data alumni Universitas Gadjah Mada, ya. Dan program AI ini, ya, ini sebetulnya dibuat oleh sebuah perusahaan, ya, yang terkait dengan bagaimana dia mengumpulkan data mengenai siapa-siapa saja yang pernah kuliah di Universitas Gadjah Mada, ya, supaya orang bisa mencari tahu mengenai hal itu, ya. Dan inilah yang kemudian membuat Rektor OVA, ya, itu merasa terkejut, ya, dengan adanya informasi tersebut, ya, dan kemudian dia berusaha untuk membuat satu pernyataan bahwa benar Jokowi itu adalah alumni Universitas Gadjah Mada dan sebagainya. Dan ternyata, ya, ada juga, ya, yang namanya anak muda, ya, yang kemudian dulu pernah membuat suatu analisis mengenai bagaimana UGM itu pernah melakukan apa yang disebut dengan editing. Editing terhadap siapa? Editing tentang yang namanya Profesor Dr. Sumitro, ya. Yang Anda tahu, ya, persoalan nama Dr. Sumitro juga ini pernah menjadi masalah, ya, karena anaknya yang sekarang tinggal di Australia mengatakan bahwa ayah saya itu menggunakan nama Sumitro dengan ejaan baru, ya. Jadi bukan Suemitro seperti yang tertulis di dalam misalnya data yang dibuat oleh Universitas Gadjah Mada, ya. Dan mengapa kemudian Universitas Gadjah Mada itu melakukan suatu editing terhadap Profesor Dr. Sumitro? Karena kita tahu Profesor Dr. Sumitro itu pernah menjadi dekan 3 kali berturut-turut, ya, dari tahun 79 dan kemudian berakhir sampai 88. Apa artinya itu? Berarti yang namanya Joko Widodo itu lulus pada saat Profesor Sumitro menjadi dekan di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Nah, mengapa itu kemudian yang namanya Profesor Dr. Sumitro itu diubah atau edit, ya, datanya oleh UGM? Kenapa? Supaya yang namanya dekan Fakultas Kehutanan pada saat itu adalah seorang dokter lain, ya, yang yang kebetulan supaya sama dengan data di dalam ijazah palsu Jokowi, ya. Oke, balik lagi bersama saya di channel ini. Nah, tentu saja kita sudah lihat cuplikan video tersebut. Nah, mari kita lihat bagaimana tanggapan para netizen tentang video itu tersebut. Nah, jika Kapolri tidak diganti, rasanya tidak mungkinkah Jokowi dan Gibran akan diadili? Ya, salam akal cerdas. Bapak cerdas Pratikno adalah orang yang harus bertanggung jawab. Nah, suarakan terus. Prof Ikrar menjadi orang cerdas, semoga sehat terus. Sidang harus dikawal jika tidak diadili. Nah, dan kebanyakan orang bangga lulusan dari UGM dan mereka tidak malu menunjukkan ijazahnya, justru bangga. Ya, akuilah ijazahnya dan minta maaf pada rakyat. Insya Allah dimaafkan. Jangan bikin gaduh. Ditambah hukum ringan, korupsi 300 triliun aja ringan, apalagi kasus ijazah paling dihukum gantung. Nah, Prof Ikrar manusia yang sangat dibutuhkan Indonesia, ya. Penjabat sekarang sudah rusak, makanya negeri ini carut marut isi Prof Ikrar. Nah, anak sekolah diajari jujur, tapi para penjabat pada berbohong, nanti anak-anak jadi nggak jujur. Nah, saat masuk sarjana muda, ijazahnya kok S1. Satu Indonesia dibohongi. Ya, masuk kuliah Juli atau Agustus tahun 1980 dan lulus November tahun 1985 dengan IPK hanya 2,5 tanpanya tanggal. Ya, dengan IPK serendah itu bisa menyelesaikan kuliah hanya 4,5 tahun. Tentu aneh, karena dengan IPK rendah setia
semesternya hanya bisa mengambil SKS rendah, rata-rata dengan IPK sebesar 2,5, lulusnya di atas 5 tahun. Nah, ini Polri-nya bisa jadi terlibat pemalsuan. Nah, mundur bukan budaya ya, ketegasan dan keberanian Presiden sangat diperlukan untuk ganti Kapolri. Ya, tunjukkanlah kepada kami rakyat Indonesia ya siapa yang benar dan siapa yang salah. Nah, tak siapa yang jujur dan siapa yang berbohong di kasus ijazah Jokowi ini. Kepada yang benar limpahkanlah rahmat karunia berkahanmu dan angkatlah derajat mereka di dunia dan akhirat. Nah, kepada dia yang salah dan orang yang bersekutu dengannya, jatuhkanlah hukuman, azab, siksa, kesakitan, kesengsaraan, kenistaan, kehinaan di dunia akhirat. Nah, salam akal waras, pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Keren dan cerdas mereka. Ya, waduh, Jokowi sudah bayar mahal. Pengacara, Pradi, dan termul-termulnya. Sudah malu tapi terbongkar juga kalau ijazah palsu. Nah, kampus ternama Kong mengorbankan nama besarnya hanya untuk membela perseorangan. Ya, kasihan alumni lainnya. UGM seharusnya bukan apa adanya. Nah, agar nama baik UGM jadi tidak tercorek lagi. Nah, kebohongan, kejahatan nggak akan bisa ditutupi selamanya. Cepat atau lambat, pasti ada jalannya terbongkar. Indikasi dua tersebut memang makin jelas membuktikan ijazah Jokowi memang palsu banget. Ya, yang membuat ruwet negara penjabat bukan rakyat. Nah, termasuk para koruptor pasti penjabat dan bukan rakyat biasa. Nah, sampai mampus pun ijazahnya disembunyikan. Nah, seterusnya udah jangan pakai lama. Seret Jokowi ke pengadilan. Ya, percepat saja sidangannya biar masyarakat tahu akhir dari kasus ini. Nah, kasus ijazah Jokowi semakin dibela-bela aparat, ya, semakin ditutupi, maka semakin jelas dan memperbesar kemungkinan ijazah tersebut benar-benar palsu. Pak Pratikno, orang yang loyal dengan Jokowi karena penjabatannya. Nah, dia paling tahu siapa Jokowi dengan ijazahnya. Nah, seandainya seluruh prof di negara kami terketut nuraninya untuk membuat terang permasalahan ijazah, ya, berkumpul bersatu sependapat untuk memecahkan masalah ini. Mohon berkenan semua prof bersatu berpendapat. Semoga mendapat hidayah. Ya, seharusnya Prof Ikrar gak bicara, cuman di podcast kok berani bantu RT ungkap kebenaran kejujuran di kasus ijazah palsu Jokowi. Ya, segera rakyat tangkap Pratikno, seret ke pengadilan. Kalau hakimnya jujur bisa masuk angin. Nah, orang-orang pilihan Jokowi itu diinjak berbohong sama si Jokowi itu. Memang Jokowi itu kurang ajar. Nah, yang membongkar kebohongan dan menghukum rektor UGM termul-termul dan Pratikno, amin ya Rabal. Ingat, mati sewaktu-waktu akan masuk neraka jahanam. Nah, mantan tidak punya malu yang seharusnya diteladani malah menjadi sumber kehancuran, kerusakan, beban negara rakyat Indonesia. Ya, RS duduk semakin mendesak untuk diuji forensik independen, membuat kekuatan pihak-pihak terkait yang diduga dalam dugaan ikut memanipulasi data dokumen ijazah tersebut dorong untuk uji forensik independen. Badan dorong oleh masyarakat membuat keputusan harus final hasilnya akan tetapi tidak akan intimidasi dan berharap uji forensik independen. Nah, Pratikno harus tanggung jawab kalau memang pelaku tunggal arsitek yang bantu ijazah palsu. Nah, hanya presiden yang bisa menyelesaikan kasus ini. Dengan sila kelima bisa selesai. Nah, cepat amankan Pratikno, nanti nyawanya hilang. Apes deh
Teringat kejadian komisioner KPU. Baju coklat sudah jadi ternaknya Mulyono. Nah, rakyat sudah bosan dengan kasus ijazah. Semoga cepat disidangkan, yang bermasalah dihukum, dan rakyat tenang, tidak ngadu lagi. Ya, ayo semua bersatu dari buruh sampai jenderal. Jangan gara-gara satu orang rakyat, bangsa, dan negara Indonesia hancur. Udah bunuh aja satu orang ini, gak akan kiamat kok dunia ini. Ya, semakin ditutupi semakin tampak bahwa ijazah Jokowi palsu ya. Semakin lama ditunda sebuah kebenaran dibuka. Ya, semakin bertambah malu dan hancur nama Jokowi dan tercatat sepanjang sejarah Indonesia. Kami rakyat akan terus mengikuti perkembangan beritanya sampai kapanpun. Nah, yang jelas rakyat sudah tahu ya skenario Jokowi untuk jasanya yang palsu. Ada campur tangan Pratikno. Tandanya rakyat tidak percaya adanya campur tangan Pratikno ternyata. Mungkin sudah saatnya terbuka sehingga menunjukkan sendiri Pratikno berkunjung ke Jokowi dengan tidak ada kepentingan negara. Nah, kelemahan kita sebagai unit bangsa menganggap budaya nggak apa-apa, nggak kepikiran jangka panjang historical, bagaimana apa nggak dihabisi gen di masa depan karena tercatat membiarkan sesuatu yang tidak benar, dibenarkan pembiaran selamanya mengerikan. Ya, mantap Prof Ikrar, jelas itu karena Pratikno yang menjadi backing pembuatan ijazah palsu si tukang kayu itu. Nah, makanya dia dikasih jabatan basah dan empuk di istana, dan pecetan ijazah dapat hadiah gelar profesor hanya dalam 3 bulan. Nah, wahai para pemimpin, para penjabat, dan para pengambil kebijakan di negeri, jujurlah baik lisan maupun perbuatan, jadi anak bangsa yang mengabdi dan berbakti pada bumi pertiwi ini, yang bisa dicontoh dan menjadi contoh yang jujur, baik dan benar, serta mempunyai tanggung jawab moral dan tanggung jawab jabatan. Nah, ini profesor atau provokator, majulah sebagai saksi di pengadilan, dan kalau profesor ini bohong, saksinya di penjara. Nah, Hotman pernah bersumpah bahwa 9,9% pengacara masuk di neraka, maka jangan heran kalau Peradi, Termul, dan relawan Jokowi mati-matian, termasuk kepolisian, bela ijazah Jokowi, dan luar jawabannya jelas dia hanya yang penting duit, surga nggak penting, yang penting duit. Nah, Klo asli ya, kenapa harus disembunyikan terus? Kalau Klo tetap terus ditutupi, kedepannya pasti banyak yang diikuti menutupi. Nah, hancur UGM karena Pratikno, Jokowi, dan rektor UGM yang sekarang. Ingat, UGM adalah universitas yang sangat dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Salam dari NKRI harga mati.